Kalau seandainya saya jual barang 5 juta, kemudian customernya baru bayar 2,5, taruhlah 2,5-nya lagi bulan depan gitu ya. Yang benar saya nyatet pendapatannya itu 2,5 atau 5 jutanya. Ada dua. Satu ada yang namanya cash basis, yang kedua ada yang namanya accrual basis. Mana sih yang lebih baik dan mana yang lebih sesuai dengan standar gitu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Profpreneur. Belakangan banyak yang nanya ke kita, Prof, kalau seandainya saya jual barang 5 juta, kemudian customernya baru bayar 2,5, taruhlah 2,5-nya lagi bulan depan gitu ya. Yang benar saya nyatet pendapatannya itu 2,5 atau 5 jutanya. Dan bagaimana cara pencatatan yang benar? Ayo kita bahas. Dari pertanyaan yang tadi, kita sudah coba melakukan survei terhadap aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan yang banyak berseliweran di medsos gitu ya, yang mungkin juga kamu pakai nih. Ternyata banyak dari aplikasi tersebut menganut pola pencatatan berdasarkan uang masuk dan uang keluar. Jadi kapan uang masuk ya dicatat sebagai pendapatan, uang keluar ya dicatat sebagai beban gitu ya. Itu yang ternyata banyak digunakan oleh aplikasi-aplikasi keuangan tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan nih. Ada berapa sih pola pencatatan keuangan menurut akuntansi gitu ya? Ada dua. Satu ada yang namanya cash basis, yang kedua ada yang namanya accrual basis. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu cash basis. Cash basis adalah pola pencatatan berdasarkan dengan kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Begitu kamu menerima uang ya dicatat sebagai pendapatan, begitu kamu mengeluarkan uang dicatat sebagai pengeluaran sejumlah yang dikeluarkan. Itu namanya cash basis. Sebagai contoh nih, kamu menjual barang tadi 5 juta, kemudian customer kamu baru bayar 2,5. Pendapatan yang kamu akui adalah sejumlah uang yang diterima, yaitu 2,5, bukan 5 jutanya. Nah, ini namanya cash basis. Begitu juga dengan beban. Kalau kamu beli barang 10 juta, kemudian kamu baru DP 5 juta gitu ya, ya beban yang kamu akui hanya 5 jutanya, bukan 10 juta. Ini namanya adalah pencatatan berdasarkan cash basis. Nah, kita lanjut yang kedua, ya terkait dengan accrual basis. Accrual basis adalah pola pencatatan berdasarkan kapan transaksi itu terjadi, maupun uangnya sudah diterima ataupun uangnya belum dikeluarkan. Nah, ini namanya accrual basis. Sebagai contoh nih, tadi kamu menjual barang nilainya adalah 5 juta, kemudian customer baru DP 2,5. Pendapatan yang kamu akui adalah 5 jutanya, bukan 2,5. Nanti pendapatannya 5 juta, bank penerimaannya adalah 2,5, piutangnya adalah 2,5. Nah, ini namanya accrual basis. Beban juga sama. Kamu beli barang 10 juta nih, ya beban yang kamu akui langsung 10 juta. Nanti kamu baru bayar 5 juta sebagai DP, ya bank keluarnya 5 juta. Sisanya 5 juta lagi akan dicatat sebagai hutang. Itu adalah pola pencatatan berdasarkan accrual basis. Itu adalah dua pola pencatatan menurut akuntansi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mana sih yang lebih baik dan mana yang lebih sesuai dengan standar gitu ya. Jadi teman-teman, di Indonesia itu pola pencatatan keuangan diatur di dalam SAK namanya, atau Standar Akuntansi Keuangan. Di mana di dalam SAK itu diatur bahwa laporan keuangan resmi, baik itu untuk kebutuhan audit, kemudian pelaporan pajak, atau mungkin juga pelaporan ke investor, itu harus menganut pencatatan accrual basis. Nah, sehingga kalau teman-teman tanya mana sih yang lebih bagus, ya udah pasti yang lebih bagus adalah accrual basis. Kenapa? Dengan pencatatan accrual basis, teman-teman akan mendapatkan laporan keuangan yang lebih menggambarkan kondisi real dari bisnisnya, teman-teman. Dan ini juga memenuhi standar dari PSAK di Indonesia maupun juga standar di internasional. Nah, kemudian kita bahas nih, apa sih keunggulan dan kekurangan dari masing-masing pola pencatatan ini. Pertama kita bahas dulu yang cash basis. Keunggulannya apa sih gitu ya. Satu, untuk yang cash basis sudah pasti lebih praktis dan lebih mudah dipahami gitu ya, terutama untuk kamu yang bisnisnya masih kecil. Ini keunggulan pertama untuk cash basis. Yang kedua, arus kasnya itu lebih gampang terlihat. Jadi kalau seandainya kamu mencatat pendapatan bulan ini adalah 10 juta, udah pasti cash yang diterimanya juga 10 juta. Nah, ini lebih simple sebetulnya dan lebih mudah untuk menganalisisnya. Ini keunggulan dari cash basis. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya apa?
dia tidak menggambarkan kondisi real dari bisnis kamu. Kamu nggak memiliki laporan hutang, laporan piutang, laporan neraca, dan lain sebagainya. Kalaupun punya, kamu akan bikin itu secara terpisah. Jadi nggak terhubung antar masing-masing laporan. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua ya sudah pasti nggak sesuai dengan standar PSAK atau standar dari akuntansi. Ini keunggulan dan kelemahan dari pencatatan cash basis. Nah, sekarang accrual basis. Keunggulan dari pencatatan accrual basis adalah dia lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi existing dari kondisi sebenarnya gitu ya dari bisnis kamu. Kenapa? Karena semua laporan tuh saling terhubung. Baik itu dari laporan laba rugi, neraca, cash flow, hutang, piutang, persediaan, dan lain sebagainya gitu ya. Dalam satu laporan tuh saling terhubung semuanya. Ini keunggulan dari pola pencatatan accrual basis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya udah pasti sesuai dengan standar gitu ya, baik itu standar PSAK maupun standar internasional. Nah, yang ketiga, ini akan memudahkan kamu dalam hal analisis investor. Misalkan kamu mau melibatkan investor dalam bisnis kamu, atau mungkin kamu mau ngajuin pinjaman ke bank, atau pelaporan pajak, itu sangat memudahkan kamu nanti kalau seandainya kamu menggunakan pola pencatatan accrual basis. Nah, namun ya kekurangannya itu, kalau seandainya kamu pakai accrual basis, kekurangannya adalah harus lebih detail, lebih rumit pencatatannya gitu ya. Dan yang kedua, kamu membutuhkan kemampuan analisis keuangan yang harus lebih kuat lagi. Ini masing-masing keunggulan dan kelemahan dari dua pola pencatatan cash dan accrual basis. Berdasarkan penjelasan yang tadi, kami akan berikan gambaran ke kamu nih, pola pencatatan mana sih yang lebih baik untuk kamu gunakan. Kamu masih boleh menggunakan pencatatan cash basis jika satu, bisnis kamu tuh masih kecil, transaksinya masih sedikit gitu ya. Dan memang ini kamu niatnya adalah bisnis keluarga, yang penting bertahan hidup aja gitu ya. Tidak ada niatan untuk mendevelopnya untuk jadi lebih besar gitu ya. Ya nggak apa-apa, kamu tetap menggunakan pencatatan cash basis. Yang penting kamu tahu uang masuk dan uang keluarnya gitu ya. Nggak perlu merubahnya menjadi accrual basis, itu nggak ada masalah. Nah, yang kedua, jika kamu bisnisnya itu sudah besar, transaksinya sudah banyak gitu ya, melibatkan banyak distributor, supplier, sudah bayar pajak, apalagi sudah jadi PT atau mau melibatkan investor gitu ya, atau memang dari awal kamu meniatkan bisnis ini untuk menjadi lebih besar, kamu sudah sangat disarankan dan diwajibkan untuk menggunakan pencatatan dengan pola accrual basis. Oke, kami akan coba zoom in lebih dalam sedikit tentang pola pencatatan accrual basis. Di mana pola pencatatan accrual basis ini membutuhkan kemampuan akuntansi sebetulnya. Kamu harus paham posisi debit dan kredit. Kalau harta bertambah ada di mana, hutang bertambah ada di mana gitu ya, piutang bertambah debit apa kredit. Kamu harus paham posisinya dan memang harus paham ilmu akuntansi. Itu yang pertama. Nah, sebelum kamu meng-hire tim akuntansi nih ya, coba kamu simak sedikit apa yang ingin kami sampaikan. Kami sudah membuatkan sebuah format Excel di mana format ini sudah menganut sistem accrual basis dan sesuai dengan standar akuntansi. Di mana format ini bentuknya kayak aplikasi. Kamu tinggal klik aja menunya gitu ya, ke aplikasi. Ada menu inputan, mulai dari inputan invoice sampai dengan inputan beban penyusutan dan lain sebagainya. Kemudian untuk laporan juga sangat lengkap. Laporannya mulai dari laporan laba rugi, laporan neraca, cash flow, kemudian laporan daftar hutang, piutang, daftar aset, daftar persediaan gitu ya, dan lain sebagainya. Semua laporan ini saling terhubung satu sama lain sehingga memudahkan kamu dalam membuat analisis, dan bahkan ujungnya kamu akan memiliki sebuah laporan yang namanya analisis rasio kesehatan keuangan. Jadi kamu bisa tahu nih posisi keuangan bisnis kamu ini sehat apa enggak gitu. Nah, kalau kamu mau tinggal nanti kamu klik ada link di bawah, kamu bisa pakai dan juga kamu dapat menikmati fasilitas masuk ke dalam WA group eksklusif, dan kamu juga akan mendapatkan konsultasi gratis langsung dari Propreneur. Oke, itu aja buat hari ini. Mudah-mudahan video ini dapat lebih membuka mata kamu gitu ya untuk segera melakukan upgrade atas pengelolaan bisnis kamu, mulai dari pengelolaan laporan keuangannya. Coba kamu cek
Sekarang ini pola pencatatan keuangan saya ini masih cash basis atau accrual basis. Untuk melakukan scale up bisnis, kamu harus segera memindahkan atau merubah polanya menjadi accrual basis. Itu aja, terima kasih banyak buat kamu yang selalu support YouTube channel Propreneur dengan selalu komen, like, and subscribe. Bye-bye, thank you.